datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai retaknya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Dalam buku-buku sejarah, Soekarno-Hatta seringkali digambarkan sebagai sepasang pemimpin yang satu visi hingga mereka mendapatkan julukan Dwi Tunggal. Soekarno dan Hatta tidak lagi dianggap menjadi dua pribadi yang sangat berbeda, namun sebagai satu kesatuan yang menjadi pilar negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Namun demikian, Soekarno dan Hatta tetaplah manusia biasa. Mereka memiliki perbedaan pandangan politik, tidak semua visi mereka senada, hingga akhirnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pun retak dan tanggal akibat perbedaan pandangan politik tersebut. Kapankah awal mula munculnya perbedaan pandangan politik Soekarno dan Hatta? Sebenarnya bibit-bibit perbedaan pandangan politik antara Soekarno dan Hatta sudah terlihat sejak awal perjumpaan mereka. Pada tahun 1920-an, terjadi perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta mengenai kerjasama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Soekarno memiliki prinsip non-kooperasi, sedangkan Hatta berprinsip bahwa kerjasama dengan pemerintah kolonial tidak menjadi halangan untuk mencapai tujuan. Pertemuan pertama Bung Karno dengan Bung Hatta pun tidak menyisakan kesan yang menyenangkan di antara keduanya. Mereka pertama kali bertemu di Bandung saat Soekarno baru bebas dari penjara Sukamiskin. Adapun Hatta kala itu baru tiba di tanah air setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Waktu itu Soekarno merupakan pimpinan utama Partai Nasional Indonesia, sedangkan Hatta adalah pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Kedua partai itu memiliki cara yang berbeda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dengan PNI berupaya memperjuangkan kemerdekaan dengan mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, sedangkan Hatta memperjuangkan kemerdekaan dengan mendidik para kadernya agar memiliki kesadaran kewarganegaraan yang kuat sehingga mampu memperjuangkan hak-hak sipilnya tanpa pengaruh tokoh manapun. Maka saat pertemuan pertama keduanya berlangsung, perdebatan antara metode Partai Nasional Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia bentukan Bung Hatta pun tak terelakkan. Hatta mengkritik PNI Soekarno yang bertumbuh pada ketokohan perorangan. Akibatnya ketika Soekarno dipenjara, pergerakan PNI pun ikut terhenti. Sedangkan Soekarno mengkritik PNI Hatta yang menurutnya utopis untuk mencapai cita-cita kemerdekaan karena tak banyak bersentuhan dengan rakyat. Lalu mengapa kemudian mereka menjadi Dwi Tunggal? Berbagai perbedaan pandangan tersebut pada akhirnya mereka kubur ketika bangsa dan tanah air membutuhkan sumbangsih keduanya. Sebuah kutipan dari Soekarno kepada Hatta dalam buku Cindy Adams menggambarkan persatuan mereka. Soekarno berkata kepada Hatta bahwa benar mereka pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam, bahkan di satu waktu pernah tidak saling menyukai. Namun demikian, mereka tengah menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah dilakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Mereka menjadi satu, bersatu dalam perjuangan bersama. Hatta menyetujui hal itu dan menjabat tangan Soekarno. Mereka kemudian menjelma menjadi Dwi Tunggal. Mereka berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah dipisahkan sampai Indonesia merdeka seluruhnya. Maka sejak Maret 1942 lahirlah Dwi Tunggal yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan. Janji persatuan di atas perbedaan yang terus dijaga hingga mereka berpisah di akhir 1956.
Sebenarnya pemicu pertentangan Soekarno-Hatta kembali muncul sejak November 1945. Saat itu Soekarno hendak mengesahkan maklumat nomor 10 yang menjadi pintu masuk sistem multipartai dan demokrasi parlementer. Soekarno yang tidak pernah setuju dengan gagasan multipartai, berpendapat bahwa jumlah partai politik sudah seharusnya dibatasi agar mudah dikendalikan, sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan Hatta. Situasi yang kian memanas itu mencapai puncaknya pada 1956. Soekarno selaku presiden mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Hatta tentu saja kecewa. Ia mengecam konsep demokrasi terpimpin sebagai bentuk kediktatoran. Akhirnya Hatta pun mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden yang disandangnya. Lalu apakah Soekarno-Hatta tetap berseteru sejak tahun 1956? Pada 11 Juni 1970, Soekarno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi kesehatannya memburuk. Pada hari Kamis 18 Juni 1970, Soekarno masih sadar meski kesulitan berbicara. Esoknya Soekarno kedatangan tamu, yakni sahabat lamanya Muhammad Hatta. Dua proklamator yang pecah kongsi sejak 1956 itu akhirnya bertemu dalam momen yang amat menyentuh. Sejak mereka berpisah, Hatta menjadi salah satu kritikus Soekarno yang paling vokal. Tapi perbedaan jalan politik tak melunturkan persahabatan mereka. Bagaimanapun, dua orang itu pernah menghadapi masa sulit bersama-sama. Begitu diperbolehkan memasuki ruang perawatan Soekarno, Hatta langsung menghampiri tempat tidurnya. Bung Karno bahkan menangis ketika Bung Hatta memijiti lengannya. Beberapa saat kemudian, Bung Karno minta dipasangkan kacamata supaya dapat memandang sahabat lamanya itu lebih jelas. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa walaupun hubungan Soekarno dan Hatta mengalami pasang surut, mereka berkomitmen untuk mengubur segala perbedaan demi mencapai Indonesia merdeka. Perbedaan pandangan politik dan mundurnya Hatta dari kursi wakil presiden juga tak melunturkan persahabatan kedua pemimpin Indonesia tersebut. Demikian penjelasan mengenai retaknya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.